Baik anak-anak, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Oke, ayo kita mulai. Yang pertama, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan kalian selama corona ini, yaitu dengan cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan hindari keramaian. Baik, untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, dan PB ke-1. Adapun mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan kelas 6 semester 1. Mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Baik, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana nanti siswa mampu menuliskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang kedua, mampu menuliskan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, mampu menuliskan cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Globalisasi. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi di sekitar kalian? Hal ini bisa kita lihat dengan amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Ayo membaca. Silakan kalian buka halaman 3 sampai 4 di buku tema masing-masing. Di situ ada bacaan tentang ASEAN, di mana bacaan itu kalian baca. Untuk selanjutnya, tahukah kalian organisasi internasional apa yang terdiri dari negara-negara yang ada pada foto berikut? Yup, ASEAN. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota ASEAN berdasarkan tanggal menjadi anggota adalah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1967, Malaysia 8 Agustus 1967, Singapura 8 Agustus 1967, Thailand 8 Agustus 1967, Filipina 8 Agustus 1967, Brunei Darussalam 8 Januari 1984, Vietnam 28 Juli 1995, Laos 23 Juli 1997, Myanmar 23 Juli 1997, dan Kamboja 30 April 1999. Baik, ini adalah daftar negara-negara ASEAN yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya, peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara. Yang pertama, mengirim duta dan konsul ke negara anggota ASEAN, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Dan selanjutnya, menegakkan perjanjian ekstradisi. Itulah peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Adapun bentuk kerjasamanya yaitu mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul, menciptakan stabilitas politik, dan mengadakan perjanjian ekstradisi. Baik, untuk tugas LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini, yaitu LKPD 1, adalah bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini. Dan yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Untuk selanjutnya, kita masuk ke materi pembangkit listrik, tenaga air. Ayo membaca. Silakan kalian buka buku tema
pada halaman 6 dan 7 tentang menghasilkan energi listrik. Bacalah teks tersebut. Di mana teks tersebut adalah sebuah teks eksplanasi ilmiah. Adapun setelah kalian membaca teks tersebut, selesaikanlah LKPD 2, yaitu bacalah teks eksplanasi berjudul menghasilkan energi listrik. Dari teks tersebut, tentukanlah struktur teks eksplanasinya. Pilihlah paragraf mana yang termasuk topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan, dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Selanjutnya, setelah kamu pilah-pilah, lalu simpulkan informasi penting pada setiap paragraf. Tulis hasil pekerjaanmu pada kolom jawaban. Oke, untuk lebih jelas tentang materi pembangkit listrik tenaga air, kalian dapat mengamati video pada link berikut. Dan video link ini juga sudah Bapak kirim ke grup WA masing-masing. Dan yang harus diingat, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Dan tahukah kamu, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Biasanya, pembangkit listrik dari waduk-waduk besar ini digunakan untuk daerah perkotaan. Sedangkan di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Untuk LKPD 3, kalian Bapak minta untuk mengamati model rangkaian listrik PLTA yang sudah dikirimkan atau video yang tadi. Lalu dari video tersebut kalian bisa membuat peta konsep tentang cara menghasilkan energi. Lalu buatlah peta konsepnya semenarik mungkin, sebisa yang kalian buat agar menarik. Dan yang selanjutnya, kalian boleh memberikan warna pada peta konsep yang telah kalian buat. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bagian mana yang sudah kalian pahami dengan baik? Bagian mana yang belum kalian pahami? Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupan? Apa yang kamu ketahui lebih lanjut? Pelajaran berharga apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ingatlah mimpi dan cita-citamu. Ayo semangat.